Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun dalam kondisi hujan, tetapi kita istiqomah di dalam melaksanakan sebagian yang Allah perintahkan kepada kita semua, di antaranya melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita berkumpul di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim ini karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadiri majelis ilmu, majelis taklim di dunia ini, sesungguhnya ia menghadiri taman surga, Riyadhul Jannah. Kata Rasulullah, adalah taman surganya di dunia, yakni adalah halaqatul dzikri, yakni adalah majelis ilmu, majelis taklim, di mana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dikaji. Semoga Allah nanti juga mengumpulkan kita di Riyadhul Jannah, di taman surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Syekh Islam Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang tidak pernah menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, atau berada di Riyadhul Jannah di dunia ini, dimungkinkan nanti tidak akan ada di Riyadhul Jannah di akhirat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah kita, Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, barang siapa yang ingin meniti jalan ke surga, maka kata Rasulullah SAW, hendaklah membiasakan diri berjalan menuju majelis ilmu. Rasulullah dalam hadis Muslim mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
dan jalan menuju surga. Jadi hakikat kita ketika kita istiqomah di dalam majelis ilmu itu, kita itu ingin membuat jalan menuju surga. Bahkan yang dasar lagi, orang yang istiqomah pergi ke masjid dalam rangka untuk belajar satu ilmu khairan kebaikan atau mengajarkannya, maka mendapatkan pahala haji tamat sempurna. Saya mendapatkan ini sekitar setahun yang lalu ketika mengkaji sebuah kitab Targhib wa Tarhib Al-Hafidz Al-Mundhiri yang ditasqih oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Nah, Rasulullah bersabda di dalam hadis tersebut, "Man ghada ilal masjid," siapa saja yang ghada, itu berpagi-pagi ke masjid. Di dalam sarahnya dijelaskan maksudnya membiasakan diri pagi datang ke masjid ataukah sore datang ke masjid. Kebiasaannya mendatangi masjid. La yuridu illa an yata'allama khairan, kecuali tujuannya untuk belajar kebaikan, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Au yu'allimuhu, atau mengajarkan khairan kebaikan. Pahalanya apa? Hana lahu ka'ajrin hajin taman hajatuhu. Pahalanya seperti dia mendapatkan pahala haji tamat sempurna. Ini luar biasa sekali ketika kita istiqomah di dalam belajar dan mengajarkan. Nah, ini mudah-mudahan ini akan jadi motivasi kita untuk senantiasa mendirikan majelis ilmu, majelis taklim, meskipun dalam kondisi hujan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji. Tema yang akan kita kaji pada hari ini adalah waspada terhadap berita hoax. Berita hoax yakni pesan yang menyesatkan terkait dengan bulan Rajab. Biasanya menjelang masuk bulan Rajab atau di awal-awal bulan Rajab ini tersebar broskat tentang keutamaan bulan Rajab dengan cara berpuasa. Siapa yang puasa 1 hari dia ganjarannya sekian, 2 hari sekian, 3 hari sekian. Kalau dia memberitahu kepada yang lain, maka pahalanya, katanya pahalanya 80 tahun. Itu mengkabarkan seperti itu. Nah, ini diantara ciri-ciri hadis yang maudhu' atau hadis palsu yang adalah kita ketahui. Nanti akan kita kaji dalam kitab Al-Mawdu'at yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi. Banyak hadis palsu yang ternyata itu sudah di-share, di-posting melalui grup-grup, apakah itu di grup Instagram, Twitter, di WhatsApp, dan macam-macam. Ketika itu hadis palsu, bukan dari Rasulullah, kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah, dan itu kemudian pesan itu kita sampaikan secara berantai. Padahal hadis palsu ancamannya luar biasa, besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bukan hadis, katakan itu hadis, siap-siap menempati tempat duduknya di ancaman luar biasa sekali. Nah, sementara setiap tahun di bulan-bulan Rajab, Sa'ban itu mesti laris tersebar postingan yang intinya tentang kedahsyatan bulan tersebut, ya, sangat bombastis sekali, pahalanya luar biasa. Terus bagaimana kalau ini nanti menjadi sesuatu yang pada sulit untuk kita cegah? Ini akan menjadi apa? Dosa jariah. Orang yang memposting, nge-share, kemudian diterima di grup, orang-orang yang di grup nggak tahu, dikirimkan yang lain, sehingga semua, dan itu diamalkan. Siapa yang bertanggung jawab?
sama dengan itu menuduh Rasulullah SAW. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu hal yang demikian itu penting untuk kita ketahui. Mana hal-hal yang tersebar yang kita itu sudah menerima pesan tersebut. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pesan-pesannya di dalam WhatsApp atau di Twitter terkait dengan hadis palsu. Kemudian saya cek, saya lihat dalam kitab Al-Mawdu'at yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, ternyata memang hadisnya palsu. Baik, kita akan saya baca terkait dengan hadis yang palsu ini dengan harapan kita tahu. Bab shaumi Rajab, bab tentang puasa Rajab. Ini di dalam kitab Shaum di juz kedua ya. Nah, di sini dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa sa'ban syahri wa ramadhanu sahru ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, Sa'ban itu adalah bulanku, kata Nabi, wa Ramadan, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Wa man shoma wajaba imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallah. Barang siapa yang berpuasa Rajab atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka wajib baginya mendapatkan keridhaan Allah yang Maha Agung. Kemudian wa ashaluhu fidos ala, dia akan mendapatkan tempat tinggal di surga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang tertinggi. Ini katanya palsu. Wa man sama min Rajab bil yaumaini, barang siapa yang berpuasa Rajab 2 hari ya, falahu minal ajri dhifani, orang yang berpuasa 2 hari bulan Rajab itu baginya itu akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Wasmu kula sinfin ya kula dhifin mislu jabalid dunya. Dikatakan dan ya, jadi 2 kali itu, dan setiap ya berat timbangan 1 kali lipat pahala itu, dikatakan di sini adalah seperti jabal dunia, seperti gunung yang ada di dunia. Jadi seperti mendapatkan 2, satu pahala itu seperti gunung ya, seperti gunung jabal di dunia, satu gunung di dunia. Itu luar biasa sekali. Wa man shoma min Rajabin salasata, barang siapa yang berpuasa Rajab 3 hari, salasata ayyamin, ja'allahu bainahu wa bainan nar fandaqan tula masiratan dzalika sana. Jadi dikatakan barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab itu, maka antara Allah dan antara inna ja'allah, Allah akan menjadikan di antaranya dan di antara neraka, di antaranya orang yang berpuasa tadi, dan di antara neraka itu adalah fandaqan, yakni adalah parit atau galian berapa? Tula masiratul dzalika sana, sejauh perjalanan 1 tahun. Jadi sejauh perjalanan 1 tahun antara neraka dan orang tersebut. Jadi dijauhkan dari neraka maksudnya. Dijauhkan dari neraka. Kemudian wa man shoma min Rajabin arba'ata ayyamin ufa minal bala minal junun wal judal wal qaras wa minal fitnatil dajjal masihid dajjal wa min adzabil qabri. Barang siapa yang berpuasa 4 hari, maka dijauhkan dari bala, dari penyakit, kemudian dari penyakit kusta ya, dari penyakit gila, kemudian
kemudian wal judam itu adalah penyakit kusta, wal baras penyakit lepra, dan juga dijauhkan dari fitnah Masih Dajjal, dari Dajjal dan dari siksa kubur. Ini ya, ini luar biasa sekali untuk keutamaannya. Tapi sayangnya hadis itu palsu. Wa man shoma min rajabin citatin ayyam, siapa yang berpuasa 6 hari, kharaja min qabrihi, maka akan keluar dari kuburnya, wa wajhahu atwa'a minal qamar. Jadi wajahnya itu bersinar seperti bulan Lailatul Qadar, seperti bulan saat bersinar atau bulan purnama. Dan buahnya sekali seperti itu. Ini sampai 15, saya bacakan ya, 6 aja karena panjang. Yang jelas hadis itu oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, ini hadisnya adalah maudhu', hadis palsu. Hadis palsu atau dhaif itu laisa bil hujjah, tidak boleh digunakan untuk berhujjah. Jadi harus kita abaikan, tidak boleh kita mengamalkan. Kemudian hadis berikutnya yang merupakan hadis palsu, mungkin kita dengar itu juga di dalam postingan. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma salasata ayyamin min Rajab, siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, kata Allahu lahu siyamu shahr, pahalanya 1 bulan. Wa man shoma sab'ata ayyam, siapa sab'ata ayyam, tadi Pak, sab'ata itu 7 hari min Rajab, dari bulan Rajab tadi, aghlaqallahu sab'ata abwaab minan nar, maka Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Jadi neraka tidak boleh menyentuh orang yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab. Sekali lagi sayang hadis ini palsu. Wa man shoma samaniyata, barang siapa yang berpuasa 8 hari, samaniyata ayyam min Rajabin, fataqallahu samaniyata abwaab minal jannah, puasa 8 hari Rajab, Allah akan membukakan 8 pintu surga yang dia bisa masuk dari pintu mana saja. Nah, ini ciri-ciri hadis yang palsu itu ketika amalannya, pahalanya bombastis, luar biasa sekali, penting untuk kita jumpai. Itu tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah. Ini saya singkat hal-hal yang penting. Nah, kemudian juga dalam hadis berikutnya yang palsu, man ahya lailata min Rajabin, barang siapa yang menghidupkan malam Rajab, ya, malam Rajabnya lailata min Rajabin, pada malam harinya, kemudian setelah itu puasa 1 hari, ya, at'amahu Allahu min thamaril jannah, maka Allah akan memberikan buah-buahan dari surga. Ini hadis palsu. Kemudian sholatnya, di sholatnya atau sholat roboib, yang ini juga sering sekali diamalkan oleh sebagian saudara kita, ketidaktahuannya. Ini ya, ini di kitab sholat juz tsani, juz yang 2, sholatul awwali lailatan min Rajab, ya, sholat di awal, pada awal malam bulan Rajab. Ini ya, saya singkat. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalal maghriba awwala lailatin min Rajabin, thumma shala ba'daha isrina rak'atan, barang siapa sholat maghrib pada awal malam bulan Rajab, jadi awal di malam bulan Rajab, jadi tanggal 1 malam bulan Rajab, kemudian setelah sholat maghrib itu sholat 20 rakaat, isrina rak'atan, 20 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab, di tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad marratan, dan
10 kali salaman. Berarti ini adalah 2. Berarti salatnya 2 sampai 10 kali sehingga genap 20. Yang pertama dia membaca di antaranya adalah Fatihatul Kitab, ya. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad. Ini tetap diulang-ulang sampai 20 rakaat tadi. Sampai 20 rakaat tadi dikatakan atadruna masabahu. Apakah kamu tahu pahalanya? Fa inna rohal ani Jibril alamani. Sesungguhnya Jibril mengajarkanku. Kulna, kemudian kami Ali mengatakan Allahu a'lam wa rasuluhu a'lam. Ya, maksudnya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala kata Nabi, hafizahullah fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa waladihi. Orang yang melakukan 20 rakaat setelah maghrib tadi, sholat yang namanya sholat di awal bulan Rajab ini, maka dia mendapatkan balasan. Allah akan menjaganya, menjaga dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya. Kemudian juga diselamatkan dari siksa kubur, ya, siksa kubur. Kemudian juga ketika mereka itu melewati sirat nanti, sirat yakni adalah jalan, ya. Ketika waktu mereka itu berjalan nanti ketika di akhirat, kalau berbi sebagaimana kilat biqaidin sabit tanpa hisab wala adabin dan tanpa adab. Jadi begitu jelas. Hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Jadi hadisnya palsu, ya. Nah, kemudian bagaimana? Terus lantas apa yang harus kita lakukan, ya, terkait dengan hadis-hadis yang palsu ini? Bolehkah kita menyebarkannya? Kita dilarang untuk menyebarkan hadis tersebut. Jangan kita ikut-ikutan menyebarkan pesan-pesan tersebut secara berantai, karena termasuk menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innama kadziban alayya laisa kadzibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku adalah siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Dan hadis-hadis ini kok banyak sekali, ya. Misalkan juga di dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi, Bukhari umatnya, sabda Rasulullah, la tukadzib alayya fa innahu may yakdzib alayya fayalij anna. Janganlah kamu berdusta atas namaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku maka pasti dia masuk neraka. Ini masih banyak sekali. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada amalan yang masyru'. Yang masyru' itu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya, terkait dengan bagaimana kita beramal di bulan Rajab ini, ya. Rasulullah SAW mengajarkan tatkala memasuki bulan Rajab dan bulan-bulan yang lain, di setiap tanggal 1, ya, di bulan bulan-bulan apakah bulan Rajab, kemudian bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan yang lain, mengajarkan untuk berdoa. Jadi tatkala melihat yang namanya hilal di tanggal 1 sudah masuk, Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni
selamat dan Islam. Rabb dan Rabb bulan adalah Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ini adalah hadis sahih. Ya, jadi yang masalah itu. Yang kedua, memang bulan Rajab termasuk bulan yang dianjurkan memperbanyak amal salih di dalamnya. Ini karena termasuk bulan hurum, bulan yang haram, bulan yang mulia. Di samping bulan Rajab ini ada 3 bulan hurum. Napa mawon Pak? Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ya, ini Rajab. 4 bulan ini yang dikatakan bulan hurum. Barang siapa yang beramal di bulan-bulan hurum ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Pahala di bulan Rajab ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ini lipat kali gandanya ketimbang melaksanakan sholat 5 waktu, ya, di masjid ini berjamaah di luar bulan haram. Pahalanya lebih banyak itu. Demikian juga ketika kita melaksanakan amal-amal yang lain. Misalkan kita melaksanakan puasa. Jadi puasa pun juga harus puasa yang memang jelas ada urutnya, sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan di bulan Rajab ini. Sabit dari Rasulullah diantaranya Rasulullah mengajarkan sholat puasa Senin Kamis, bisa puasa Daud, ya, Nabi Daud sehari puasa sehari berbuka, bisa puasa Yaumil Bid. Ya. Ini ketika kita puasa di dalamnya di bulan Rajab atau di bulan-bulan hurum yang lainnya, ini pahalanya dilipat gandakan. Ketika kita juga berinfak, bersedekah di bulan Rajab dan bulan yang termasuk bulan hurum ini juga dilipat gandakan. Ya. Berbeda dengan di bulan selain ini. Ketika kita menjauhi maksiat karena kita taat kepada Allah, ini juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Dan ini mestinya kita isi, ya, amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Sama ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghadiri majelis ilmu di bulan Rajab ini juga dilipat gandakan. Jadi ini di dalam satu hadis sahih Ibnu Majah juga dijelaskan yang ini menjadi sandaran orang yang berpuasa Rajab. Rasulullah itu pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekitar 1 tahun yang lalu. Lantas datang kepada Rasulullah kembali. Ketika datang di awal badan ini sehat, tapi setahun Rasulullah terkelik. Lantas Rasulullah tanya, wahai si fulan, kenapa badanmu seperti ini? Ya Rasulullah, saya melaksanakan puasa terus menerus. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang memerintahkan kamu seperti itu, yang menjadikan dirimu kurus ini, yang itu menyulitkan kamu? Ya Rasulullah, saya itu kuat untuk melaksanakan puasa terus menerus. Kemudian lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada orang tersebut, "Sum asrullahi, kalau itu puasa di bulan-bulan haram." Salah satunya adalah bulan Rajab. Sampai itu haram, kemudian Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Masalah di kalau berargumentasi dengan boleh menggunakan dalil. Jangan sampai kita menggunakan dalil yang palsu, dalil yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ada suatu kaidah. Ahaditsul dhaifah, hadis yang dhaif itu yudhannu annahu laisa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuhan juga akan sama. Ini hati-hati, jangan kita gampang-gampang kita itu memposting. Kita dapat kiriman yang pahalanya bombastis ketika amalan itu dilakukan. Coba kita perlu tabayun, tanya kepada mereka yang mengerti. Jangan sampai kita nanti mendapatkan satu dosa, ya, mendapatkan satu dosa jariah. Nah, kita sudah meninggal di sana ketika kita memposting hadis yang palsu, kemudian diamalkan orang lain pun juga secara beruntun berantai menyebarkan ini, berita yang hoax, berita yang menyesatkan ini. Ya, kan? Bagaimana ini kan mereka ketika beramal tanpa sepengetahuan mereka, akibat ulah dari kita akan kena yang namanya dosa jariah. Kita sudah meninggal ketika orang lain berbuat mengamalkan itu, kita dapat dosa terus. Makanya hati-hati. Bagaimana kalau sudah terjadi? Kalau sudah terjadi, ya barangkali kita bisa memberikan satu pencerahan, ya, pencerahan, menyampaikan hadis-hadis itu, memposting, kita sebarkan. Ikhtiar, kita melakukan ikhtiar sambil kita membuat kepada Allah istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni akibat kezalifan kelemahan kita makhluk yang lemah. Insyaallah Allah akan bisa terjadi. Masih. Baik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menjaga, memelihara dan menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW itu adalah merupakan kewajiban kaum muslim. Orang yang menjaga, memelihara, menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW, akan menjadikan Allah cinta padanya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, teladani aku. Sehingga penting sekali bagi kita untuk belajar sunnah. Kalau sudah tahu dan mengamalkan, kemudian juga mendakwahkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini penting sekali. Kalau sudah demikian, apa? Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Kalau dengan catatan apa? Catatannya adalah kamu itba kepada Rasulullah SAW, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga apa yang kami sampaikan di dalam kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, kita amalkan, ya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka